Pemirsa, sejumlah perempuan pelaku prostitusi diamankan oleh petugas dalam operasi penyakit masyarakat di Bangkalan, Madura. Mereka ternyata berasal dari Surabaya dan Sidoarjo yang biasa dipesan melalui transaksi online. Dalam razia penyakit masyarakat yang digelar kemarin malam di Bangkalan, Madura, petugas mendapati indekos dan penginapan yang biasa dijadikan sebagai tempat asusila. Total dari sejumlah lokasi, polisi mengamankan 15 perempuan, 11 diantaranya adalah pelaku prostitusi dan 5 pria hidung belang. Diketahui, para wanita penjajah seks tersebut berasal dari Surabaya dan Sidoarjo yang bisa dipesan lewat transaksi online. Semuanya itu bersifat COD. Jadi untuk PSK yang COD itu berasal dari Surabaya semua. Kebanyakan yang dari Sidoarjo, Waru, dan Surabaya, Tanah Merah, Surabaya. Jadi teman-teman itu dikirim ke sini, kita dikasih pembinaan dan pendataan. Razia penyakit masyarakat akan terus digelar dengan sasaran sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi dan transaksi prostitusi, termasuk indekos hingga penginapan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pelaku pelecehan seksual di atas bus Transjakarta berhasil ditangkap tangan oleh korbannya sendiri. Kini pelaku ditahan di Polsek Pancoran. Seorang pelaku pelecehan seksual ditahan petugas kepolisian sektor Pancoran usai beraksi di atas bus Transjakarta. Pelaku tertangkap tangan tengah meraba payudara korban dan langsung ditangkap sejumlah penumpang yang juga melihat aksi pelaku. Pelaku mengaku baru sekali menjalankan aksinya. Ia berdalih ingin menikah namun tak punya biaya. Sekali bang? Oh sekali. Emang sengaja nunggu korbannya di dalam busway atau bagaimana bang? Tadi karena ada kesempatan aja bang. Kita bertiga ini naik dari Plaza Kalibata, baru naik setelah pas perlintasan itu tersangka langsung merambah-rambah tempat saya. Dan itu Pelaku ditahan di pos polisi Kalibata, Jakarta Selatan untuk diperiksa bersama korban dan sejumlah saksi. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, pelantikan kepala desa di Pandeglang, Banten jadi sorotan karena mengundang kerumunan ribuan warga. Padahal sebelum dilantik, calon kepala desa diimbau tidak mengerahkan massa ke lokasi acara. Massa tumpah ruah memenuhi alun-alun Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin siang. Ribuan warga ini datang menyaksikan pelantikan kepala desa terpilih. Tidak hanya berkerumun, tidak sedikit warga yang datang tidak memakai masker. Petugas yang datang kewalahan mengatur warga. Padahal Kabupaten Pandeglang saat ini masih berstatus level 3 pandemi COVID-19. Petugas juga sudah diimbau atau mengimbau setiap desa hanya boleh diwakili 3 orang saat pelantikan. Bupati, kata-kata saya sebagai berikut. Demi Allah. Sudah menghimbau dari awal hanya 3 orang yang untuk hadir di sana, makanya kita lingkup di sana, sengaja hanya beberapa, tetapi memang evaluasinya sangat luar biasa kan. Desa semua kepala desa ingin menghadiri mungkin seperti itu, padahal kita sudah. Sementara itu, pemirsa, kasus COVID-19 di SMP Negeri 2, Kota Depok bertambah menjadi 9 orang dengan rincian 6 orang siswa dan 3 orang guru. Untuk menindaklanjuti, pihak sekolah lakukan tes PCR terhadap ratusan siswa. Satu persatu, siswa kelas 9 SMP Negeri Kota Depok menjalani tes PCR guna melacak dan mengantisipasi klaster sekolah. Diketahui sebelumnya ditemukan 1 siswa dari kelas 9 yang terpapar COVID-19. Pada pekan lalu, pihak sekolah pun telah lakukan tes pada 2 kelas dari 33 kelas, yakni kelas 7E dan 9E. Sementara tes PCR kali ini diikuti 300 siswa dari kelas 9 yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Depok Jaya bekerjasama dengan tenaga kesehatan DKI Jakarta. Ini dari salah satu siswa kami kelas 9 waktu itu terpapar COVID-19. Sehingga waktu itu di satu kelas itu langsunglah di PCR.
satu kelas itu. Ditemukanlah siswa 5 yang positif, guru 3 ya yang mengajar di kelas itu. Kini pihak sekolah masih menunggu hasil tes ratusan siswa keluar. Pihak sekolah pun akan lakukan perpanjangan penghentian kegiatan di sekolah hingga pekan depan. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 1090 sekolah dasar negeri dan swasta di Kabupaten Tangerang sejak Senin kemarin menggelar pembelajaran tatap muka. Pihak sekolah akan menerapkannya dengan protokol kesehatan ketat. Sejak pagi, puluhan murid berdatangan ke Sekolah Dasar Negeri Kadu, Agung II di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Dengan protokol kesehatan, para siswa memakai masker, mencuci tangan, dan mengukur suhu tubuh sebelum masuk ke ruang kelas. Pihak sekolah juga membagi kegiatan dalam 2 sesi. Sesi pertama dimulai pukul 7 pagi hingga pukul 10 pagi, sesi kedua dimulai pada pukul 10 pagi hingga pukul 12 siang, dengan membatasi jumlah siswa hanya 50%. Bisa ketemu sama teman-teman, ketemu sama guru, belajar bareng lagi. Terus apa aja tuh yang suruh bawa dari rumah? Kayak tempat makan, minum, buku-buku yang pelajaran yang hari ini gitu. Ada 749 sekolah dasar negeri dan 341 sekolah dasar swasta yang menggelar PTM. PTM tidak bersifat wajib. Jika ada orang tua tidak setuju, maka bisa sekolah secara daring. Bagi orang tua yang belum mau dan berkenan anaknya bersekolah tatap muka, boleh dan dapat melaksanakan pembelajaran di rumah. Karena dan apabila masih ada siswa atau orang tua yang belum mau ikut belajar tatap muka, maka semua sekolah jenjang SD maupun SMP wajib memfasilitasi proses belajar mengajarnya secara online. Pembelajaran tatap muka tingkat sekolah dasar ini dilakukan setelah wilayah Kabupaten Tangerang berstatus PPKM level 1. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, kegiatan pertemuan tatap muka di Sekolah Dasar Negeri Kiara Payung, Paku Haji, Kabupaten Tangerang kembali digelar. Dan sebelumnya, pemilik lahan sempat menyegel karena menuntut ganti rugi dari Pemda. Ya, senang nggak? Masih sekolah, senang nggak? Rona bahagia terpancar di wajah para siswa Sekolah Dasar Negeri Kiara Payung, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Usai menjalani protokol kesehatan, para siswa belajar di dalam kelas. PTM terbatas hanya diperbolehkan 50% siswa yang masuk sekolah. Sebelumnya, para murid ini tidak bisa melaksanakan PTM terbatas. Pasalnya, pemilik lahan menyegel sekolah karena belum adanya ganti rugi pembangunan sekolah di lahan waris keluarganya. Sangat senang bisa anak-anak bisa datang ke sekolah lagi. Alhamdulillah, bersyukurlah ada kegiatan sekolah lagi tatap muka. Harapannya ya semoga bisa lancar lagi, jangan ada kayak kemarin lagi. Namun pemerintah Kabupaten Tangerang sepakat membayar ganti rugi sesuai peraturan yang berlaku. Apresiasi dan menghormati niat baik ahli waris yang sudah memperbolehkan siswa-siswi untuk melaksanakan PTM di SD tersebut. Saya merasa sedih sebagai kepala sekolah bahwa anak saya itu sekolahnya disegel. Dan masyarakat juga sangat antusiasi masalah sekolah ini. Pemilik lahan atau ahli waris sendiri yang membuka segel dan gembok sekolah. Diharapkan perselisihan pembayaran lahan tidak menghambat proses pembelajaran siswa yang tengah melaksanakan PTM terbatas. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.